Timnas Indonesia meraih hasil gemilang di FIFA Matchday melawan China Taipei dengan mencetak 6 gol tanpa balas. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memuji mentalitas anak asuhnya yang tetap bermain maksimal meski melawan tim yang peringkatnya di bawah Indonesia. Kemenangan ini meningkatkan kepercayaan diri seluruh tim untuk menghadapi laga selanjutnya melawan Lebanon. I'm very proud of the team, but this is not the beginning. We haven't won nothing yet. This is very good for the confidence of the players, of the staff. But I hope that this is just the beginning and that's more things to come. But I'm very happy for the victory, and I want to dedicate this victory to the country and to Indonesia. Sementara itu, Mark Klok mengaku senang bisa kembali memperkuat timnas Garuda setelah setahun setengah absen. Kamu mau selalu main untuk negara, dan mungkin kemarin 1,5 tahun tidak dipanggil. Ada satu ide di kepala saya, memakai kerja keras, buktikan kita Bandung supaya pelatih mau panggil lagi. Dan hari ini kalian semua mungkin bisa lihat saya main dengan dedikasi yang besar. Kenapa saya bangga? Saya adalah orang Indonesia. Sedangkan Choi Min Wang, pelatih China Taipei, mengaku kalah segalanya dari timnas Garuda. Indonesia menunjukkan superior sepanjang pertandingan hingga pemainnya tidak bisa mengembangkan permainan. So I really need this strategy. It really is a strength to improve ourselves. Today Indonesia team they play a really organized strategy. So it's really good for us to improve. Usai mengalahkan China Taipei, timnas Indonesia akan kembali mempersiapkan tim untuk menghadapi Lebanon yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 8 September mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Usai menang lawan Taiwan, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tidak akan mengubah strategi melawan Lebanon Senin lusa. Kluivert akan tetap menggunakan formasi 4-2-3-1 yang menjadi gaya permainan baru timnas Garuda. Timnas Indonesia akan tetap mengandalkan formasi 4-2-3-1 saat berjumpa Lebanon dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menegaskan pola ini masih akan dipakai meski lawan yang dihadapi berada di level lebih tinggi dibanding Taiwan. Pada laga sebelumnya kontra Taiwan, skuad Garuda tampil menawan dengan formasi 4-2-3-1 dan meraih kemenangan telak 6-0. Lebanon yang kini menempati peringkat 112 FIFA berada 6 tingkat di atas Indonesia. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 melawan tuan rumah Arab Saudi dan Irak Oktober mendatang. Kluivert menyebut yang terpenting bagi timnya saat ini menjaga rasa percaya diri. Pertandingan melawan Lebanon pun akan menjadi tolak ukur sejauh mana efektivitas formasi 4-2-3-1 tim Garuda saat menghadapi tim dengan kualitas yang lebih tinggi. Sementara pelatih tim nasional Lebanon, Miodrag Radolovic, menyatakan laga FIFA Matchday melawan timnas Indonesia menjadi ajang untuk membangun dan regenerasi timnya. Pelatih asal Montenegro ini memiliki target menemukan format terbaik timnya. Radolovic ingin melanjutkan tren positif yang telah diraih timnya saat melawan Qatar dalam laga uji coba terakhirnya. Namun ia tetap waspada terhadap kekuatan Indonesia yang memiliki banyak pemain berkualitas. Timnas Indonesia telah melalui jalan panjang menuju Piala Dunia 2026 dan masih berpeluang lolos. Dukungan publik yang masif dan pengalaman melawan tim-tim besar Asia menjadi modal utama Garuda sebelum mengarungi ronde keempat Oktober mendatang. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kini telah memasuki babak yang krusial dan menentukan. Asia menjadi salah satu konfederasi dengan jalur kualifikasi paling panjang. Timnas Indonesia memulai langkahnya sejak Oktober 2023 dengan putaran awal untuk negara-negara peringkat rendah. Menyelesaikan kualifikasi babak kedua dan ketiga, Oktober mendatang Timnas Indonesia akan memasuki babak keempat. Indonesia tergabung di grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak.
Arab Saudi salah satu kekuatan terbesar Asia, sementara Irak punya tradisi panjang di level internasional. Indonesia butuh konsistensi, strategi jitu, dan sedikit keberuntungan. Jika mampu merebut minimal posisi runner-up, Indonesia akan melangkah ke play-off. Garuda bisa berhadapan dengan wakil dari Amerika Selatan, Afrika, atau Oseania. Sebuah jalan yang terjal, namun bukan tidak mungkin untuk ditaklukkan. Bagi publik tanah air, kesempatan ini lebih dari sekedar mimpi. Ini adalah momen di mana Indonesia bisa mencatat sejarah untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia. Dan dengan dukungan penuh dari supporter, langkah Garuda akan selalu dinanti. Laga melawan Lebanon Senin lusa akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami mantan pemain dan pelatih Timnas Aji Santoso. Selamat sore Bung Aji. Selamat sore Mbak. Baik, Bung Aji, bagaimana nih Anda menilai kekuatan dan kelemahan Timnas untuk laga kontra Lebanon nanti? Ya, pertama kemarin pertandingan melawan Taiwan itu ya. Menurut saya itu sebagai uji coba yang cukup bagus. Artinya tujuan utama adalah ketika nanti Oktober bermain dengan Arab dan Irak. Ini langkah yang bagus, artinya pertama kali melakukan uji coba itu memang melawan tim yang di bawah tim kita. Dan itu sudah dilakukan ketika melawan Taiwan kemarin, meskipun belum mendapatkan satu ujian yang sesungguhnya, tetapi pemain kita apresiasi menunjukkan satu permainan yang agresif, permainan yang atraktif, meskipun lawannya memang di bawah kita. Tentunya ini langkah yang bagus. Tentunya yang kedua nanti ketika lawan Lebanon ini, paling tidak Lebanon ini kualitasnya lebih bagus daripada Taiwan gitu. Nah, mudah-mudahan aja pemain-pemain masih bisa tetap mempertahankan pola permainan seperti ketika melawan Taiwan semalam. Ini akan menjadi ujian yang sedikit lebih berat ketika menghadapi Lebanon, karena Lebanon tentunya kualitasnya berada di atas dari Taiwan. Seperti itu, Mbak. Baik, Bung Aji, kalau bisa dibilang ini kan Lebanon dapat dibilang juga ujian sesungguhnya, ujian yang lebih berat dibandingkan kemarin Taiwan. Nah, Kluivert ini akan juga terapkan formasi 4-2-3-1 di Timnas, seperti kemarin di Taiwan juga menerapkan 4-2-3-1. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, artinya tidak ada masalah dengan formasi kemarin. Pemain-pemain memang tampil cukup bagus, tampil cukup atraktif, dan gol-gol tercipta juga melalui satu kerjasama open play yang bagus. Menurut saya kalau Coach Patrick Kluivert akan mempertahankan komposisi atau formasi itu sah-sah aja, karena dia tentunya sudah melihat bagaimana ketika menggunakan formasi 4-2-3-1. Menurut pelatih itu dianggap bagus, tentunya akan dipertahankan untuk pertandingan uji coba berikutnya. Saya kira itu menjadi kewenangan dari seorang pelatih, seperti itu. Baik, untuk pemain yang akan jadi pembeda di laga kontra Lebanon nanti kira-kira siapa nih Bung Aji? Ya, saya kan belum tahu ya kira-kira semua pemain dalam kondisi fit atau tidak, tetapi menurut saya tentunya Coach Patrick Kluivert mungkin akan sedikit ada rotasi, mungkin sepertinya seperti itu ya, karena kemarin yang sebagai starting line up itu juga ada beberapa pemain yang biasanya memang menjadi starter, ada juga beberapa pemain yang sebagai pemain pengganti. Nah, menurut saya tentunya pertandingan melawan Lebanon nanti Patrick Kluivert tentunya akan menurunkan formasi terbaik karena lawannya ini lebih bagus daripada Taiwan, seperti itu. Baik, Bung Aji, ini kan ada 3 nama baru yang baru saja dinaturalisasi. Ada Miliano Jonathan, Adrian Wibowo, kemudian juga ada Mauro Zylstra. Ini kira-kira akan diturunkan tidak? Kalau iya, apakah mereka ini bisa cepat adaptasi dengan tim? Kalau menurut saya seharusnya diturunkan, karena pertandingan pertama tidak diturunkan, pertandingan kedua adalah bagaimana Coach Kluivert ini akan melihat kualitas dari 3 pemain tersebut. Kalau tidak diturunkan, menurut saya sangat disayangkan gitu loh. Karena tidak diturunkan, kapan lagi Coach Kluivert akan melihat kualitas pemain-pemain baru tersebut gitu loh. Dan untuk beradaptasi, saya pikir pemain-pemain yang dipanggil adalah pemain-pemain yang memiliki kualitas. Jadi untuk adaptasi itu sebenarnya tidak hanya berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi adalah seberapa cepat antar pemain itu saling berkomunikasi, saling mengerti satu sama lain, dan biasanya kalau pemain berkualitas tidak terlalu lama untuk bisa beradaptasi.
Oke, nah Bung Aji, walaupun ini kan tajuknya laga persahabatan FIFA Matchday dengan Lebanon nanti, tapi kan tetap saja diizinkan ini hanya membawa 23 pemain, sementara timnas ini kan diperkuat 29 pemain. Nah, kira-kira 6 pemain yang akan dicoret Coach Patrick siapa nih? Ada kabar-kabar juga Marcelino Ferdinand akan dicoret. Menurut Bung Aji seperti apa? Yang jelas Patrick Kluivert akan berlaku fair ya, apalagi dia seorang tinggal di Eropa, orang bule, sudah lama menjadi pemain profesional, pasti dia akan memakai pemain-pemain yang menurut dia memang dalam kondisi yang terbaik. Saya tidak tahu siapa-siapa yang dicoret, tetapi saya sangat meyakini bahwa Patrick Kluivert akan memakai pemain yang memang benar-benar menurut dia memang layak gitu loh. Karena ya inilah sepak bola, semua itu butuh persaingan gitu. Jadi menurut saya justru ini akan bagus untuk memicu pemain supaya bersaing secara sehat. Jadi tidak melihat nama besar, apakah itu mungkin selama ini Marcelino menjadi pemain andalan ketika tahun-tahun kemarin. Tetapi kalau akhir-akhir tidak bisa menunjukkan suatu kualitas yang seperti diinginkan seorang pelatih, bisa aja itu akan diganti. Dan itu menurut saya wajar karena seorang profesional itu apakah pelatih, apakah pemain itu selalu dalam under pressure, setiap hari selalu dalam tekanan, seperti itu. Baik, terakhir Bung Aji. Patrick Kluivert ini kan sudah meninggalkan warisannya Sinteyong dengan formasi 3-4-3, ini diganti formasinya menjadi 4-2-3-1. Apakah dengan formasi ini bisa jadi modal utama bagi timnas Indonesia bisa melangkah ke babak selanjutnya di Piala Dunia 2026? Menurut saya sih memang setiap pelatih memiliki filosofi masing-masing ya. Kalau dulu Coach Sinteyong suka dengan 3 center back, sekarang Coach Patrick Kluivert ini menggunakan 4 pemain belakang, itu sah-sah saja. Tentunya setelah melalui pertimbangan yang matang, seorang pelatih biasanya memutuskan kira-kira formasi apa yang akan digunakan. Nah, mungkin menurut Coach Patrick ini pemain-pemain saat ini memang cocok dengan formasi 4-2-3-1 gitu loh. Ya itu mungkin akan menjadi keputusan. Jadi menurut saya suksesnya sebuah pertandingan ini tidak hanya ditentukan dari formasi, tetapi bagaimana kualitas pemain tersebut, tapi bagaimana pemain-pemain itu bisa menjalankan taktikal strategi dengan baik seorang pelatih, itu sih menurut saya. Baik, terima kasih banyak Bung Aji sudah bergabung dengan Ayu Sore. Salam sepak bola, salam sehat selalu Bung. Selamat siang.